Kenapa sih ini menjadi seperti mimpi buruk yang semakin hari semakin dekat menjadi kenyataan? Seperti apa sih kemungkinan terburuk bahwa pasca mudik ini akan terjadi, kalau bahasa gue sih bukan tsunami, tapi bom COVID. Yang mana kita semua tahu bahwa fasilitas kesehatan kita tidak akan mampu atau bisa mencukupi kebutuhan pasien di masa pandemi ini jika sampai terjadi yang namanya tsunami COVID seperti di India. Kenapa sih ini menjadi seperti mimpi buruk yang semakin hari semakin dekat menjadi kenyataan? Yaitu kita harus tanya lagi kepada diri kita masing-masing bagaimana tingkat kesadaran kita, tingkat kecerdasan intelektual kita dalam menerima prokes misalnya, dalam menerima kebijaksanaan lokal ataupun nasional yang diambil oleh pemerintah. Gue nggak ngomong gini karena gue cari muka sama pemerintah, enggak. Tapi gue ngomong dari posisi gue yang netral sebagai warga negara. Kita punya kewajiban, kita punya hak. Kewajiban kita adalah kalau kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah kita itu tepat dan baik, ya sudah sepatutnya kita juga ikut mendukung dengan menjalankannya. Tapi kalau itu buruk ya kita bisa kritik. Nah ini di masa pandemi ini yang gue lihat, semakin hari itu masyarakat lebih cenderung semakin cuek ya, semakin ignore, semakin tidak peduli ya. Iya, itu sih silahkan aja. Kita punya persepsi, kita punya cara pandang, kita punya pemahaman akan COVID ini sendiri. Baik itu virusnya, penyebabnya, siapa yang punya kepentingan di sana. Terserah aja buat gue. Ini negara demokrasi, semua orang punya hak buat berpendapat. Selama pendapatnya itu disampaikan dengan baik, dalam adab bahasa yang patut, santun itu relatif, patut ya. Lalu kita bisa bicara gitu. Tapi kita balik ke cerita kemungkinan bom COVID yang semakin hari ini, kalau kita nonton berita dalam 3-5 hari ke belakang, itu Bogor, lalu ada di mana lagi, di Jakarta, lalu di Jawa Tengah. Indikasi-indikasinya makin kuat bahwa orang-orang atau mereka yang memaksakan diri untuk melakukan mudik itu menjadi transmitter aktif hari ini. Kita belum ngomong PMI atau pekerja migran Indonesia yang saat ini ada beberapa di antara saudara kita yang ada di Pulau Galang untuk melakukan isman. Kalau di sini aja kita ngomong di lokal, belum faktor eksternal ya, dari orang Indonesia yang bekerja di luar negeri dan pulang. Kita sudah kewalahan. Bagaimana kalau misalkan pada akhirnya itu jadi kenyataan? Gue nggak bilang bahwa kita itu harus ideals dalam keadaan pandemi yang sudah berjalan lebih dari 1 tahun ini. Tapi bagaimana negara ini bisa sustain kalau kita as citizen, as warga negara juga nggak punya kesadaran. Kesadaran tuh bukan masalah kita bangun dari tidur terus kita melek, enggak. Kesadaran tuh pemahaman ya kan, pengertian. Bukan pengertian pacaran juga atau emosional, enggak. Ini pengertian. Kalau kita membaca satu kalimat, kita mengerti apa yang disampaikan atau isi dari pesan yang coba disampaikan lewat kalimat tersebut. Ini barusan ada bunyi ambulans dekat sini gitu. Buat gua, mungkin bisa kedengaran tapi gua nggak tahu juga. Buat gua, ini sangat serius. Kenapa? Karena kita mesti berpikir juga bahwa ada saudara-saudara kita yang bekerja jadi nakes. Mereka sudah hampir satu tahun lebih ini kehilangan waktu sama keluarga. Harus hidup dengan cara yang lebih nggak enak daripada pasien. Karena mereka mesti pakai APD. Mereka mesti ngejalanin semua prosedural yang intinya itu untuk menjaga keselamatan diri mereka juga selama bertugas. Susah gue bilang siapapun yang memimpin republik ini hari ini. Kenapa? Karena gue nggak ngertinya gini.
Zaman dulu, kalau kita ngomong zaman founding fathers kita, itu orang Indonesia susah makan. Tapi toh bisa orang Indonesia itu setelah 17 Agustus 1945 ya, cara berpakaiannya, kemampuan komunikasinya, adabnya, itu satu level dengan orang di Eropa Barat. Ya kan? Ini bunyinya makin keras. Sorry, gue agak distract sama bunyi ambulans di background. Kenapa gue bilang begitu? Karena nggak mungkin kita bisa merecover apa yang kita hilang selama 15 bulan ke belakang ini tanpa adanya kerjasama, tanpa adanya kesadaran, tanpa adanya pemahaman, tanpa adanya pengertian bahwa ini adalah inisiatif yang harus dilakukan bersama-sama, pemerintah dan masyarakat. Kalau perilaku seperti ini masih terus terjadi, kita nggak usah bermimpi bahwa kita akan bisa bangkit dalam waktu yang cepat. COVID ini memang masalah gitu. Karena semua orang harus hidup dengan perilaku baru atau kebiasaan baru. Dan itu nggak mudah. Gue sepakat itu nggak mudah. Tapi akan jauh lebih sulit kalau kita sebagai masyarakat tidak punya kesadaran untuk mengambil peran kita gitu. Contoh paling nyata kemarin lah. Siapa sih yang nggak kangen pulang ke kampung, ketemu keluarga? Selama kita masih menjunjung nilai-nilai Asia atau Asian value, hal itu menjadi tidak terhindarkan. Tapi ada logika yang lebih sehat dari itu, bahwa kebudayaan atau kebiasaan itu harus berjalan seiring, seragam, serampak dengan kenyataan. Itu logikanya. Nggak bisa kita a priori atau nggak bisa kita hanya ngomong ego kita aja. Saya maunya begini, saya maunya begitu. Kalau semua orang kayak begitu, selesai negaranya gitu. Ya udah jalan, bubar jalan gitu. Nah, kembali ke cerita COVID ini. Buat gua, kalau founding fathers kita di tahun 50-an bisa beradab seperti yang gua sampaikan di part di depan, ya kenapa kita enggak? Pertanyaannya itu bukan di pemerintahnya, bukan di administrasi pemerintahannya, tapi di diri kita pertanyaan yang paling besar. Apa sih yang menyebabkan kita di hari ini mengalami penurunan kualitas sebagai manusia? Coba kita jawab sama-sama itu. Dari situ kita bisa melihat bagaimana sebenarnya kita ini bangsa yang terlena kalau menurut gue. Terlena oleh gimmick, terlena oleh jargon. Iya, di masa gue kecil, gue bisa bilang iya, itu jadi bagian dari keseharian masyarakat kita. Tapi seiring waktu berjalan, nilai-nilai itu mengalami degradasi ya, atau penurunan. Sehingga nilai-nilai yang kita bisa baca di buku, aplikasinya itu hampir ke nol di hari ini. Kenapa? Ya karena zaman semakin maju. Orang skala prioritasnya bergeser. Apa yang penting menjadi tidak penting, apa yang tidak penting menjadi penting. Itu kan dinamis. Dan nggak bisa kita ngomong di hari ini seperti apa gitu. Kita juga nggak bisa ngejudge siapa-siapa. Yang kita bisa lakukan adalah koreksi diri kita, perbaiki diri kita. Kalau memang kita mau supaya bangsa ini menjadi lebih baik, menjadi besar seperti yang dicita-citakan. Kalau enggak ya tidur aja, mimpi. Nggak mungkin buat gue. Kenapa? Ya contoh kemarin itu. Hari ini pemerintahan Indonesia itu sedang ketar-ketir kalau menurut gue. Kenapa ketar-ketir? Pemerintah sadar betul bahwa fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan itu sudah tidak seimbang dengan jumlah penduduk yang harus ditangani jika terjadi yang namanya bom COVID atau tsunami COVID di Indonesia. Lalu akan muncul banyak isu nanti di belakang. Dan akhirnya untuk orang-orang yang punya kepentingan, baik itu secara politik, secara ekonomi, mereka akan memainkan itu untuk kepentingan mereka dan kelompoknya. Ya kita nggak usah tutup mata lah. Dalam realita kita bisa lihat ada faksi-faksi di dalam administrasi pemerintahan dimanapun di dunia.
ada kelompok-kelompok yang mungkin tidak sepakat dan sepaham dengan kebijaksanaan pemerintah yang sedang berjalan. Nah, mereka-mereka ini pasti akan mengambil momentum gitu. Kalau kita nggak proaktif ya, kalau kita sendiri sebagai masyarakat tidak menyadari hal-hal itu, ya repot. Jangan berharap bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Karena apapun kebaikan yang dilakukan pemerintah, itu tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada partisipasi atau peran dari masyarakat juga. Dan buat gua, yang lebih menyedihkan itu adalah nakes-nakes dan semua komponen yang terlibat selama 15 bulan ini melakukan penanganan atau usaha untuk pengendalian terhadap pandemi ini. Nggak ada yang sadar kan bahwa kalau kita ngomong, oh iya, nanti gampang kalau kita misalnya terinfeksi atau terkontaminasi, kita nanti ditanganin, ditaruh di Wisma Atlet. Hello bos, bahasa gue selalu gue pakai kata hello. Kenapa? Karena itu untuk nyadarin lu bahwa di dalam Wisma Atlet itu, di dalam setiap operasi medis, itu nggak cuma satu unsur yang terlibat. Ada yang sadar nggak gitu, bahwa untuk menyiapkan sebuah operasi itu, kita ngomong operasi fisik lah, untuk tubuh manusia. Berapa banyak prosedur yang harus dilakukan? Berapa banyak komponen yang terlibat di sana? Nah, apalagi penanganan pandemi secara nasional. Ya logikanya, menurut gua, ini logika gua dan opini gua ya. Kalau menurut gua, selama kita nggak punya kesadaran itu, kesadaran tuh bukan berarti lu melek, lu bangun, lu nggak tidur, bukan. Tapi lu mengerti, lu memahami. Seperti lu membaca kalimat. Lu bisa membaca, belum tentu bisa mengerti arti. Ya kurang lebih seperti itu tuh hari ini masyarakat kita. Tapi ya itu challenge lagi. Gue gak pernah kehilangan asa buat kemajuan bangsa ini. Karena gue tahu bangsa ini luar biasa. Dari pengalaman gue bekerja dengan pihak asing, mereka selalu bilang orang Indonesia itu selalu out of the box kalau dalam problem solving. Kadang-kadang itu negatif, tapi mostly positif. Dan selalu bisa mempergunakan hal kecil yang ada di sekelilingnya untuk menyelesaikan isu besar, baik itu mekanis, teknis. Nah, kenapa kita untuk memahami bahwa dalam menghadapi pandemi ini dibutuhkan peran masyarakat, dibutuhkan kesadaran masyarakat. Mulai dari diri kita lah, jangan orang banyak. Kenapa? Karena kalau lo biasa nonton YouTube, lo biasa nonton media-media non-mainstream, banyak kok data itu di situ. Data yang menunjukkan potensi satu orang individu dalam penyebaran virus ini. Kalau itu aja kita bisa sadar, maka tanpa harus ada banyak program sosialisasi yang menurut gue sih nggak cukup penting, karena lebih baik dana tersebut yang mestinya dipergunakan untuk sosialisasi dialokasikan untuk apa? Vaskes, nakes, dan vaksin. Itu jauh lebih baik. Jadi dengan kesadaran aja kita bisa mengefisiensikan keuangan negara yang jujur aja negara manapun di dunia hari ini itu morat-marit ekonominya. Jangan cuma kita bisa ngeluh, aduh susah sekarang cari makan, aduh susah hidup. Hey, ini nggak cuma Indonesia bos, ini seluruh dunia. Makanya gue di video ini yang gue bikin, gue selalu ngomong salam sehat dan tetap waras. Kenapa? Gue tahu challenge yang terbesar adalah menjaga kewarasan pada akhirnya. Itu loh kenapa gue bikin gimmick untuk konten gue tuh salam sehat dan tetap waras. Gue bukan asal ngarang-ngarang kata yang kata itu menjual gitu ya. Gue bukan orang jualan gitu. Gue lebih ke tipe yang analitik, gue lebih ke tipe yang deep research, gue lebih tipe ke hal-hal yang serius dibandingin ecek-ecek gitu buat gue. Kacang gitu nggak penting buat gue. Ya itulah gue gitu. Dan gue nggak bilang bahwa menjadi gue itu salah atau menjadi diri lu hari ini juga salah, enggak. Itu hanya pilihan lu buat hidup lu. Nah, pilihan lu buat hidup lu, kalau memang lu ngerasa sadar bahwa pandemi ini punya resiko kesehatan yang menyangkut keselamatan jiwa lu, ya
Nggak usah diteriak-teriakin, bos. Nggak usah sampai dibikin penyekatan, bos. Lu tinggal bikin aja di kepala lu gitu, kerangka berpikir lu yang benar. Karena nggak akan bisa kalau lu ngomong, kalau lu berharap ini cepat selesai, kalau lu sendiri nggak terlibat. Negara itu nggak berdiri sendiri. Ada kepala negara, ada sistem pemerintahan, ada rakyat, masyarakat atau publik. Kalau dua yang di organisatorisnya bagus, nah yang di lapangannya, yang penerima kebijaksanaan yang nggak bagus, perilakunya, kesadarannya, ya kelar. Gitu. Ya sekali lagi seperti yang gue bilang gitu. Kalau kita nggak waras, ini akan jadi tambah buruk. Gitu. Jadi di hari ini, lo nggak cuma butuh untuk prokes, terus menjaga kesehatan supaya lo nggak terinfeksi dan lain-lain. Bukan sedikit loh temen gua yang sudah jadi penyintas. Dan itu di ring 1 gua yang gue kenal deket. Baik itu di Jakarta, di Jabar 2, di Bekasi. Jadi kalau lo mau ngomong, ini nggak real, it's up to you. Ini real, it's up to you. Tapi ada hal yang lebih besar yang mesti kita pikir. Kalau memang kita mau cepat supaya bangsa ini atau negara ini bisa merecover, ya di mana peran lo? Kalau John F. Kennedy bilang, ask not what your country can give for you, but ask what you can give for your country. Sesederhana itu. Sekali lagi, salam sehat dan tetap waras. Karena sehat aja nggak cukup untuk kita hidup kalau kita nggak waras.